Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita lanjutkan review sistem hukum yang ada di Indonesia, sistem hukum perdata. Sistem hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum daratan Eropa, civil law dikenal pembagian hukum menjadi dua, yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Sejarah hukum perdata berasal dari Belanda, dari hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon, yang disusun berdasarkan hukum Romawi Corpus Juris Civilis, yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut Kode Civil atau hukum perdata dan Kode de Commerce atau hukum dagang. Sewaktu Prancis menguasai Belanda pada tahun 1806 sampai dengan 1813, kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari Prancis 1813. Pada tahun 1814, Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sipil atau KUHS Negeri Belanda berdasarkan kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh MRGM. Kemper disebut Otwer Kemper, namun sayangnya Kemper meninggal dunia pada tahun 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia. Keinginan Belanda tersebut terrealisasi pada tanggal 6 Juli 1880 dengan pembentukan dua kodifikasi yang baru, diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1838, yaitu oleh karena telah terjadi pemberontakan di Belgia, yaitu 1. Burgerlijk Wetboek yang disebut BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Yang kedua, Wetboek van Koophandel disingkat WVK atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang dimaksud dalam hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek yang biasa disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia, misalnya mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kepelitan. Menurut beberapa ahli, hukum perdata dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, yaitu oleh Sri Sudewi Mas John Sofwan. Menurutnya, hukum perdata yaitu hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Kemudian oleh Profesor Saudiman Kartohadiprodjo, sarjana hukum. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Kemudian ada Sudikno Mertokusumo. Hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam lapangan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada Profesor R. Sobekti, sarjana hukum. Hukum perdata menurutnya adalah semua hak yang meliputi hukum privat material yang mengatur kepentingan perseorangan.
Secara umum, definisi hukum perdata yaitu suatu peraturan hukum yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Adapun unsur dan asas hukum perdata, unsur yang terpenting dari hukum perdata yaitu 1. Norma peraturan, 2. Sanksi, yang ketiga asas yang mengikat atau dapat dipaksakan. Asas-asas hukum perdata: 1. Asas individualitas, 2. Asas kebebasan berkontrak, 3. Asas monogami dalam bentuk perkawinan. Asas individualitas yaitu dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya dan dapat melakukan perbuatan hukum. Selain itu juga dapat memiliki hasil, memakai, merusak, memelihara, dan sebagainya. Asas kebebasan berkontrak. Setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum, asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dan asas kebebasan berkontrak, yaitu setiap orang berhak mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum, asal perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang terakhir, asas monogami, yaitu seseorang laki-laki dalam waktu yang sama hanya diperbolehkan punya 1 orang istri. Namun dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, Undang-Undang Pokok Perkawinan membuka peluang untuk berpoligami dengan memenuhi syarat-syarat pada pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5 pada Undang-Undang Pokok Perkawinan. Mungkin sekian review untuk sistem hukum perdata